Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, masih dalam persiapan lebaran. Ini Vina mau share video tentang membuka sabuk kelapa ya. Jadi ini Vina menggunakan alat untuk membuka sabuk kelapa, tapi Vina itu lupa namanya apa. Jadi dibuka kelapanya. Nah, berhubung nih Vina lagi di kampung dan persiapan untuk memasak rendang dan pangit gitu ya. Jadi kita membutuhkan kelapa. Nah, kebetulan kelapanya itu belum dibuka ya teman-teman. Masih baru turun dari pohonnya. Jadi kelapa ini dibuka dulu kulitnya atau sabuknya menggunakan alat. Kalau dahulu itu menggunakan kapak ya untuk membuka kelapanya, namun karena sudah ada alat yang memudahkan seperti ini, tapi Vina itu lupa nama alatnya. Nanti teman-teman bagi yang tahu boleh share namanya apa ya. Jadi ini cukup bisa membantu kita dalam membuka sabuk kelapa. Nah, ini Vina sedang berusaha membuka sabuk kelapanya menggunakan tangan ya, karena sudah selesai dibuka menggunakan alatnya. Jadi sabuk kelapanya cukup keras ya teman-teman, karena itu kelapanya sudah tua. Dan untuk membuat rendang itu Vina mau bikin 1 kilo rendang, jadi membutuhkan 3 kelapa yang sudah tua. Jadi Vina buka dulu sabuknya menggunakan alat ini. Nah, bagi teman-teman yang juga punya alat ini boleh di komen ya, atau menggunakan alat yang lain untuk membuka sabuk kelapa juga boleh di share. Nanti siapa tahu bisa membantu bagi teman-teman yang nonton yang lainnya gitu ya, teman-teman viewer yang lagi nonton gitu ya, bisa ternyata ada loh alat pembuka sabuk kelapa yang lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini alatnya itu kakak Vina yang beli. Jadi itu memudahkan kami untuk membuka sabuk kelapanya. Jadi karena agak susah, barulah Vina membuka ujungnya menggunakan kapak. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, Vina itu bisa membuka sabuk kelapanya, walaupun di dalam tubuh itu sudah agak berkeringat dan penuh dengan peluh gitu ya, karena membukanya cukup agak keras gitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ya, dari masa kecil sudah dilatih, sudah disuruh untuk membuka, jadi ketika besar kita sudah punya keahlian. Jadi sebenarnya kalau disuruh orang tua itu banyak keuntungannya teman-teman, dan berguna untuk masa depan kita dan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau kita jarang disuruh seperti Vina ini, ya agak susah gitu, mau belajar juga segan, mau gimana orang nyuruh juga segan gitu ya. Tapi karena kita masih belajar tetap. Jadi teman-teman, kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa gitu ya, nggak ada segan-segannya. Oke, jadi seperti yang Vina sampaikan tadi, Vina itu memasak rendang dan pangit. Kalau rendang itu dalam 1 kilo rendang itu kelapanya 3 buah ya, dan kalau pangit itu 1. Nah, kalau misalkan rendang itu menggunakan kelapa yang sudah masak seperti ini atau sudah tua. Sebenarnya ini apa ya, hari lebaran hari lebaran pertama itu tanpa Ama ya. Jadi Ama Vina sudah dahulu itu sekitar bulan Oktober tahun lalu. Jadi memang semuanya harus dikerjakan mandiri sekarang. Kakak Vina juga tidak bisa menolong itu karena dia juga sedang kurang sehat gitu ya.
jadi semuanya harus Vina kerjakan sendiri. Untung ada kakak sepupu itu ya yang bantu Vina itu belanja ke pasar, menemani Vina dan bantu untuk memasak juga. Alhamdulillah ya teman-temannya, tetap harus bersyukur. Semoga walaupun sudah tidak ada ibu atau amak Vina gitu ya, harus tetap dijalani gitu ya teman-teman. Dan pesan Vina itu bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya, jangan lupa untuk membantu selalu orang tuanya dan menyayangi orang tuanya dan tidak menyusahkan orang tua gitu ya, karena terasa sekali ketika orang tua sudah tidak ada, itu segalanya harus kita selesaikan sendiri. Seperti ini memasak, membuat rendang, belanja itu harus sendiri ya teman-teman ya. Lagi ya. Nah ini sabunnya agak keras sedikit, jadi Vina itu buka menggunakan kapak. Nah, kalau dahulu itu membuka kelapanya menggunakan kapak seperti ini ya, kapak kecil ini untuk membuka sabuk kelapanya. Ini cukup keras ya teman-teman, jadi harus dibuka terus gitu ya. Nah bagi teman-teman yang juga pernah mencobakan pasti sudah relate ya, sudah merasakan juga apa yang Vina rasakan sekarang gitu ya. Gitu ya, jadi curhatkan teman-teman. Nah, tapi tidak apa-apa, semoga apa yang kita lakukan sekarang merupakan hal-hal yang bermanfaat dan berguna nantinya di masa depan kita. Nah seperti Vina ini teman-teman, Vina alhamdulillah sudah bisa membuka kelapa, bisa mengukur kelapa, karena tidak semua orang yang bisa mengukur kelapa gitu ya. Mengukur itu maksudnya mengukur menggunakan mesin kukur kelapa gitu ya. Kalau dahulu itu kukur kelapanya yang zaman dahulu itu yang yang kecil itu menggunakan itu. Kalau sekarang sudah menggunakan mesin, alhamdulillah sudah punya keahlian juga yang berguna nantinya buat kita besar gitu ya, dan bisa kita wariskan juga ke anak-anak kita. Jadi pelajarannya memang keahlian tuh memang harus diwariskan ke anak-anak kita mulai dari sekarang ya teman-teman, supaya nanti ketika dia besar itu dia tidak kerepotan karena tidak diajarkan atau tidak diwariskan gitu ya. Jadi memang planning Vina itu untuk anak Vina diajarkan berbagai keahlian supaya nanti dia tidak stuck di satu bidang saja gitu ya. Misalnya dia ahli di bidang bahasa, dia juga ahli di bidang lain gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bagaimana nih kabarnya, lebarannya sudah hari keberapa nih teman-teman? Ada yang hari ketiga atau keempat ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat ya, karena di kampung Vina itu sudah banyak yang tumbang karena lebaran, mungkin karena terlalu banyak makan daging atau sirup-sirupan gitu ya, jadi membuat tenggorokan ini agak sakit gitu ya. Oke teman-teman, setelah kelapanya dibuka seperti ini, barulah kita membuka kelapa gitu ya. Kita buka untuk dikukur kelapanya, apa bahasanya tuh, bahasa Indonesia dikukur. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga ada nih kegiatannya sebelum lebaran, boleh di komen nanti kesibukannya sebelum lebaran. Tapi kebanyakan biasanya gini ya, persiapan sebelum lebaran, masak-memasak, bersih-membersih, dan segala aktivitas yang lainnya, mensetrika baju lebaran tentunya ya. Ini Vina sudah selesai untuk membuka kelapanya, tinggal dibereskan sedikit. Oke, kita lanjut untuk membuka kelapanya dan keluarkan airnya. Oke, kita keluarkan airnya dan pisahkan tempatnya, sehingga nanti airnya ini juga berguna loh teman-teman. Air kelapa ini untuk merebus dendeng. Jadi teman-teman yang buat dendeng itu direbus menggunakan air kelapa serta bumbunya, bukan menggunakan air biasa ya, tapi air kelapa supaya nanti menyerap bumbunya dan dendengnya lebih nikmat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video dari Vina, dan bagi teman-teman yang menonton videonya semoga menginspirasi ya dan bermanfaat, dan jangan pernah lupa untuk selalu belajar.
Oke teman-teman, see you next video. Terima kasih ya sudah nonton video Vina. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke teman-teman, assalamualaikum.